Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena karunia-Nya kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini kita berkumpul untuk melakukan kegiatan timbang terima ya. Sebelumnya kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Sebelum kita operan jaga, sebaiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kepada Katim yang berjaga pada malam hari bisa tolong dijelaskan kondisi masing-masing pasien kepada Katim yang akan bertugas pada pagi hari ini. Silakan. Baik, terima kasih kepada Kepala Ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan kondisi pasien saat ini. Untuk total pasien hari ini masih tetap sama ya seperti kemarin. Ada 5 pasien, 1 pasien total care, 1 pasien partial care, dan 3 pasien minimal care. Untuk kondisi pasien total care, yang pertama pasien total care atas nama Nona D, umur 22 tahun, diagnosa medis stroke hemoragik dengan luka dekubitus pada kaki. Dokter penanggung jawabnya yaitu Dr. Indra. Keadaan umum suara koma, GCS E1, V2M2, TTV 190 per 130 mmHg, respiratory rate 30 kali per menit, nadi 150 kali per menit, suhu 38,5 derajat Celcius, SpO2 98%, CRP kurang dari 3 detik. Terpasang ventilator retraksi otot interkostal ronggi basal di basal paru kanan, kondisi pupil keduanya miosis. Masalah keperawatan yang ditegakkan yaitu ketidakefektifan bersihan jalan nafas berhubungan dengan akumulasi sekret di saluran pernafasan, kemudian pola nafas tidak efektif berhubungan dengan penurunan kesadaran, ketidakefektifan perfusi jaringan cerebral berhubungan dengan aliran darah ke otak terhambat. Kemudian intervensi yang sudah dilakukan yaitu monitor TTV, monitor keadaan umum dan status neurologis, monitor sekret dari mulut dan ET, dan melakukan suction. Terapi obat yang telah diberikan kepada pasien ceftriaxone 2 mg per 24 jam, ranitidin 1 ampul per 12 jam, Nexium 40 mg per 12 jam, alinamin 1 ampul per 12 jam, Benex 1 ampul per 12 jam, dexamethasone 1 ampul per 12 jam, infus RL 20 tetes per menit, nebu 8 jam, metilprednisolon 40 mg per 12 jam. Intervensi yang belum dilakukan pada pasien mempertahankan head of bed 30 derajat, mengambil sampel darah untuk cek PGR. Kemudian yang kedua dengan pasien partial care atas nama Nyonya A, umur 30 tahun, diagnosa medis post OP cesarea, dokter penanggung jawab Dr. Indra. Keadaan umum pasien lemah, kompas mentis, GCS E4 V5 M6, TTV tekanan darah 120/8 mmHg, suhu 38 derajat Celcius, respiratory rate 24 kali per menit, nadi 98 kali per menit, SpO2 99%, CRP kurang dari 3 detik. Pasien mengeluh nyeri di bagian perut, sulit tidur karena nyeri. Masalah keperawatan yang ditemukan yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik, gangguan pola tidur berhubungan dengan hambatan lingkungan. Kemudian intervensi yang sudah dilakukan yaitu dengan monitor TTV mengidentifikasi lokasi nyeri. Terapi obat yang sudah diberikan ceftriaxone 2 mg per 24 jam, ranitidin 1 ampul per 12 jam, ketorolac 1 ampul per 8 jam, dan infus RL 20 tetes per menit. Implementasi yang belum dilakukan yaitu memberikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. Kemudian pasien yang ketiga yaitu pasien minimal care. Nama dengan nama Nona M, dokter penanggung
penanggung jawab Dr. Diana Lucy, umur 22 tahun. Diagnosa medis post OP katarak sebelah kanan, keadaan umum lemah, kompos medis pucat anamis. Tekanan darah 100/60 mmHg, suhu 38 derajat Celcius, nadi 100 kali per menit, respiratori 20 kali per menit. Luka operasi tertutup kasar dalam keadaan bersih, tidak nervous. Masalah perawatan yang ditemukan yaitu resiko infeksi berhubungan dengan afeksi siklus invasif. Implementasi yang sudah dilakukan pada pasien yaitu monitor tanda gejala infeksi lokal maupun sistemik, memberikan teknik aseptik pada pasien risiko tinggi, mengedukasi tanda gejala infeksi. Implementasi yang belum dilakukan yaitu mengajarkan cara memeriksa kondisi luka operasi. Kemudian untuk pasien selanjutnya dengan nama F, dokter penanggung jawab Dr. Imam, umur 19 tahun. Diagnosa medis demam tifoid, keadaan umum cukup, kompos medis pucat anamis, tekanan darah 100/70 mmHg, suhu 38 derajat Celcius, nadi 86 kali per menit, respiratori 20 kali per menit. Saat ini masih dapat melakukan kebersihan diri, mandi dan berpakaian. Cara mandiri, makan, minum sendiri. Masalah keperawatan yang ditemukan yaitu hipertermi berhubungan dengan meningkatnya pengaturan suhu tubuh. Implementasi yang sudah dilakukan pemberian antipiretik atau paracetamol untuk mengontrol demam. Pengobatan simptomatik seperti obat anti diare atau obat anti muntah dapat diberikan sesuai kebutuhan. Edukasi pasien minum obat dan istirahat cukup. Arahan dari Dr. Iman ini dipantau seluruh pasien jika membaik pasien PLPL. Mohon maaf, izin bertanya dan untuk pasien atas nama Mona M, apakah sudah dilakukan pemeriksaan sampel darah dan pemeriksaan BPA? Apakah sudah menghubungi pihak laboratorium? Kami telah menghubungi pihak laboratorium, tapi sampai saat ini belum ada yang datang untuk mengambil sampel darah. Jadi mohon nanti dikonfirmasi untuk kepada pihak laboratorium ya. Izin menambahkan ya Bu Kartin, tadi malam ada satu pasien yang sudah pulang dan sudah keluar ruangan. Oh iya, jadi total pasien ada 4 ya Mbak? Ya. Satu pasien total care, satu pasien partial care, dan 2 pasien minimal care. Itu Mbak? Ya benar. Ini untuk rekam medis pasien ya Mbak? Baik, terima kasih Mbak. Baik, kalau begitu langsung kita keliling ke ruang pasien saja ya. Mari. Baik, saya akan menjelaskan kondisi pasien yang pertama ya, dengan pasien kategori total care dengan Mona D. DPJB-nya Dr. Indra, umurnya 22 tahun, diagnosa medis stroke hemorrhagic dengan luka diabetes pada kaki. Untuk keadaan umum saat ini pasien koma ya, 10 koma dengan GCS S1 V2 M2. Tekanan darahnya tadi terakhir dicek 180/130 mmHg, respiratori rate-nya 30 kali per menit, nadi 160 kali per menit. Suhunya tadi 38,5 derajat Celcius. Pasien terpasang ventilator, heart rate 124 kali per menit, saturasinya 98%, retraksi otot interkostal, rongki basah di basal paru kanan, CRT-nya kurang dari 3 detik, kondisi pupil keduanya miosis besar pupil 2 mm. Cukup ya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, cukup. Baik, kita lanjut ke pasien selanjutnya ya. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mbak hari ini? Masih tidur nggak? Masih belum bisa tidur juga dari tadi malam belum tidur. Jadinya Jadi masih pusing. sama kayak kemarin? Kurang dikit. Oh iya, masih sedikit nyeri ya? Jadi bisa dilakukan teknik relaksasi dalam yang kita ajarkan kemarin ya Mbak? Masih ingat ya? Masih ingat. Oke Mbak, hari ini seperti biasa ya, kegiatan rutin kita setelah pergantian shift kita lakukan operan jaga dari shift malam ke pagi. Untuk shift pagi nanti ada dengan nurse Regina, kemudian ada nurse Umi dan juga nurse Cicaka ya Mbak. Ada yang ditanyakan Mbak? Apa ada yang mau dikonfirmasi lagi?
Gak ada. Oh iya, kalau begitu kita pamit ya, Mbak. Ya, Terima kasih. Ibu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum Mbak, Bu. Gimana nih Mbak keadaannya hari ini? Masih rasanya tuh masih nyeri, terus pandangannya tuh masih kabur gitu. Oh iya, selain ini ada keluhan lain nggak? Gatal-gatal ada nggak? Sedikit. Oh iya, nanti kita catat ya, kemudian kita laporkan ke dokter. Baik Mbak, hari ini seperti biasa ya, kita ada operan jaga dari shift malam ke pagi. Untuk shift pagi nanti bisa akan dirawat oleh nurse Regina, kemudian nurse Kurnia, dan juga nurse Ria. Apakah ada yang ingin ditanyakan Mbak atau dikonfirmasi mungkin? Enggak. Baik, sudah jelas ya Mbak. Baik, kalau begitu kita pamit ya Mbak. Mbak, sehat selalu ya Mbak. Mari Mari ya, Bu. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Gimana Mbak keadaannya hari ini? Masih pusing nggak? Masih sedikit pusing. Ada keluhan lain nggak? Enggak sih, pusingnya. Udah nyaman di badannya Mbak? Udah lumayan. Mbak, seperti biasa ya, kami ada operan jaga yang dilakukan untuk setiap shift, pergantian shift. Nanti untuk shift pagi ada dengan nurse Regina, kemudian dengan nurse Ria, dan juga nurse Kurnia ya Mbak. Ada yang ingin ditanyakan Mbak? Enggak. Nggak ada ya? Oke, baik. Kalau begitu kita pamit ya Mbak. Mari Mbak. Mari. Baik, ini untuk pembagian rekam medisnya. Untuk nurse Kunia minimal care 2 pasien. Untuk nurse Cesaria total care pasien 1, patriarch care pasien 1. Baik, alhamdulillah semua kita tadi sudah bersama-sama melakukan operan jaga. Saya harap dengan adanya kegiatan ini proses pemberian asuhan perawatan bisa jelas dan lebih terstruktur. Mungkin dari pasien tadi ada yang masih harus didiskusikan lagi. Mohon maaf Mbak, ada tambahan. Untuk pasien atas nama Nyonya A dengan diagnosa post cesaria masih mengeluhkan nyeri sampai tidak bisa tidur semalaman. Nanti itu intervensi yang dilakukan apa ya Mbak? Terima kasih. Baik, untuk ini ya, bisa dilakukan intervensi tentang dengan relaksasi nyeri dan ajarkan teknik distraksi. Bila perlu, konsulkan lagi ke dokter Mika ya untuk terapi farmakologinya untuk menangani rasa nyerinya. Dan ingat untuk Nona D menghubungi kembali ke pihak laborat untuk pengambilan sampel darah BPA. Baik Mbak. Ada yang ingin ditanyakan lagi mungkin? Tidak. Baik, kalau tidak ada, terima kasih saya ucapkan atas kerjasamanya para pelaksana yang telah bekerja dengan baik, untuk shift malam yang telah bekerja dengan baik, dan untuk shift pagi selama bertugas. Demikian operan jaga yang sudah kita lakukan. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat dan memberikan keuntungan bagi kita semua, serta memberi kesembuhan untuk pasien, serta kita diberikan kelancaran dalam melaksanakan tugas masing-masing. Sebelum saya akhiri, mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi